adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi yang terjadi di tahun 2022. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Jonarsal, ada penerimaan-penerimaan pajak yang sifatnya non-recurring atau tidak akan terjadi lagi di tahun yang akan datang, seperti PA. Kemudian juga PA itu menyumbang 61 triliun atau sekitar dari 16% penerimaan pajak dalam negeri, pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri, berarti 61 triliun itu berkontribusi sebesar 4% dari pertumbuhan. Jadi tanpa adanya penerimaan TA, itu sekitar, berarti pertumbuhan pajak itu sekitar 12%. Ya. Kemudian juga di tahun 2022 yang terjadi adalah dimulainya kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Berarti ada kenaikan tarif 10% dari PPN itu, ada tambahan tarif 1%, berarti kan kenaikannya adalah 10%. Jadi pertumbuhan PPN sudah menyumbang, katakanlah teoretically harusnya sekitar 10% ya. Jadi tersisa kurang lebih sebenarnya pendapatan yang sifatnya dari natural ya, yang berkontribusi dari pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sendiri pertumbuhan ekonomi kita kan di tahun 2002 berkisar masih di kisaran 5%. Jadi sebetulnya bisa dibilang pencapaian kenaikan penerimaan pajak di tahun 2022 ini sudah sewajar memang dituai oleh negara karena adanya dua faktor yang kontribusi tadi. Memang seharusnya masih bisa lebih dioptimalkan ya, terutama karena kami melihat kontribusi terbesar dari pertumbuhan ini adalah adanya penerimaan dari yang sifatnya non-recurring, dari kenaikan tarif, dari TA, dari booming komoditi. Gitu Pak. Baik. Kalau kita itu secara natural begitu ya, ada pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu menjadi salah satu kontributornya, kemudian juga upaya intensifikasi dan juga ekstensifikasi di bidang perpajakan. Nah, kalau kita lihat apakah itu juga yang membuat akhirnya pencapaian ya cukup gemilang lah untuk penerimaan pajak di tahun 2022 lalu 115% ini Pak Ruben? Ya, betul. Ya tidak bisa dipungkiri ya. Tadi sebagian besar memang penerimaan kontribusi pertumbuhan itu karena adanya policy pemerintah di tahun 2002 yang dituai di tahun 2002 tadi. Memang sudah sewajarnya pertumbuhan ini terjadi ya, tapi memang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kerja keras teman-teman di otoritas pajak tentu saja yang mengawal penerimaan ini sampai di akhir tahun. Baik, kemudian tahun ini mematok kenaikan pajak sendiri sekitar 16% dari sebelumnya 1.600-an, 1.400-an begitu, sekarang di 1.700-an triliun begitu. Menurut Anda nilai ini cukup realistis di tahun 2023 dengan tantangan yang sebelumnya juga sering disebutkan oleh pemerintah, ancaman resesi ekonomi global, kemudian domestik pun juga masih sama? Kalau kami lihat sebenarnya pertumbuhan yang target yang dipatok di tahun 2023 ini dengan realisasi yang terjadi di 2022 sebenarnya kan kenaikannya minim sekali ya, tapi kami juga tentu menyadari bahwa seperti tadi disampaikan ada penerimaan yang sifatnya non-recurring yang tidak akan terjadi lagi di tahun 2023 seperti penerimaan TA yang sudah menyumbang kenaikan 4% sendiri. Tarif PPN yang akan sama kalau dibandingkan dengan tahun pembandingnya di tahun 2022 sudah 11%, di 2023 11%. Jadi pertumbuhan pajak di tahun 2023 akan mengandalkan pada mampu atau tidaknya pemerintah mengkolek pajak yang berasal dari pertumbuhan natural, yaitu pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2023. Karena pertambahan pajak dari policy yang baru diimplementasikan 2023 menurut kami tidak akan terlalu signifikan. Apa itu policy yang akan mulai
diterapkan di tahun 2023, yaitu akan mulainya diterapkannya pajak penghasilan atas pemberian natura yang diberikan kepada karyawan misalnya. Oke. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2022, relatif tidak ada policy baru yang bisa diharapkan akan bisa berkontribusi kepada pertumbuhan pendapatan pajak di tahun 2023. Jadi benar-benar harus mengandalkan pertumbuhan ekonomi secara natural. Mampu atau tidak pemerintah mengkolek potensi pajak dari hasil pertumbuhan ekonomi. Itu dia. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi juga tantangannya kan cukup banyak begitu ya Pak Ruben. Ada kenaikan dari suku bunga acuan, kemudian inflasi memang meskipun cenderung sudah mulai stabil, tapi itu menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Kemudian daya beli masyarakat, begitu juga Anda melihat apakah ini bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini, dan tadi nanti ujung-ujungnya juga akan bisa menjaga nih dari penerimaan negara di sektor perpajakan. Ya, secara historis, penerimaan pajak kita maupun pertumbuhan ekonomi kita mengikuti tren dari harga komoditas. Oke. Jadi itu sampai sekarang, sampai tahun 2022 ini tren itu tidak berubah gitu. Berarti kan tidak terjadi perubahan struktural ekonomi kita. Jadi harga komoditas turun, ya penerimaan pajak turun. Harga komoditas naik, penerimaan pajak kita akan naik. Jadi sangat korelasi positif gitu. Jadi tentu saja pandangan kita untuk melihat apakah ini akan tercapai pertumbuhan ekonomi, pandangan kita nggak bisa dilepaskan dari proyeksi kita terhadap harga komoditas tahun 2023. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang kan memang harga batu bara, mineral, dan CPO sebagai komoditas andalan kita masih cukup bertengger di harga yang cukup tinggi ya, terutama bara ya, walaupun terjadi penurunan dibanding tahun 2022. Jadi kalau dijadikan tahun dasarnya adalah 2022, sepertinya kan akan sulit diharapkan pertumbuhan kalau hanya mengandalkan dari kenaikan harga komoditas ya. Jadi memang betul-betul tahun 2023 ini tantangan untuk mencapai target pajak tahun 2023. Tapi yang harus diingat, target ini sendiri kan sebetulnya mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 ya. Itu sangat bisa dimaklumi karena non-recurring event-nya sendiri sudah banyak tidak terjadi tahun 2022. Oke. Baik, Pak Ruben, lantas kira-kira nih hambatan ataupun tantangan apa saja yang sudah dipetakan di tahun 2022 ini bisa menjadi pembelajaran dalam bagaimana kita menjaga kinerja pendapatan negara dari sektor perpajakan. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan target penerimaan pajak dan bea cukai berdasarkan Undang-Undang APBN tahun 2023. Ya, pajak seperti yang sudah kita bahas itu sudah ditetapkan 1.718 triliun rupiah. Kemudian ada cukai juga 245,44 triliun, bea masuk sekitar 47,52 triliun, kemudian ada bea keluar juga 10,21 triliun rupiah. Sehingga secara total begitu target penerimaan negara dari pajak kemudian bea cukai tahun 2023 adalah 2021,22 triliun rupiah. Berikutnya, kontributor dari target penerimaan pajak di tahun ini dari mana saja? Yang diharapkan itu ada PPH. Ini targetnya naik sekitar 15% menjadi 935,06 triliun. Sementara PPN plus PPNBM 742,95 triliun, ini juga naik 16%. Kemudian ada PBB, pajak bumi bangunan 31,31 triliun, naiknya 50%. Dan pajak lainnya 8,69 triliun atau turun sekitar 24%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Ya, Pak Ruben, kalau kita cermati data yang tadi sudah disampaikan begitu, ini sebenarnya naiknya lumayan ya, 16% dari 1.718 triliun. Nah, bagaimana dengan tantangan
yang bisa dijadikan pembelajaran dari tahun 2022, di mana itu adalah tahun momentum dari kebangkitan ekonomi Indonesia dengan adanya pelonggaran PPKM, bahkan akhir tahun PPKM dihapus. Anda melihat apakah masih sama, Pak, peta dari Uh, tantangannya? ya, tantangan terutama Hmm, tantangan untuk uh, pemungutan pajak ini kan sebetulnya tantangan dari sistemnya maupun dari tantangan penegakan hukum. oke. Pertama tantangan dari sistem, uh, pandemi ini ada blessing in disguise dalam hal bahwa uh, otoritas pajak tidak dapat melayani wajib pajak secara normal karena adanya pembatasan pertemuan fisik ya dalam pelayanan. Namun dalam masa pandemi ini otoritas pajak berhasil memperkuat sistem perpajakannya sehingga wajib pajak juga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan hambatan yang sangat minimal ya, di tengah keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik selama tahun 2000, terutama 2020 sampai sekitar pertengahan 2023 ya. Jadi perbaikan sistem administrasi yang terus-menerus dilakukan sepanjang era pandemi ini, yang awalnya merupakan tantangan, bisa menjadi modal yang kuat untuk otoritas pajak melayani masyarakat wajib pajak utamanya di tahun-tahun mendatang. Yang kedua adalah tantangan penegakan hukum. Oke. Memang tantangan penegakan hukum inilah yang memang agak sulit waktu itu dilaksanakan pada era pandemi ya, karena penegakan hukum masih masih mengandalkan adanya interaksi fisik yang cukup yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Direktorat Jenderal Pajak yang mungkin kedepannya dengan adanya perbaikan sistem, adanya konteks penegakan hukum makin bisa dilaksanakan dengan memperkecil Ya. interaksi mungkin dengan wajib pajak ya. Ya, Pak Ruben, tapi Tantangan kan sebelumnya ada pengungkapan yang sukarela itu, Pak Ruben. Apakah itu sudah cukup efektif nih untuk menjaring lebih banyak wajib pajak yang mungkin sebelumnya masih enggan begitu, kemudian dengan adanya kebijakan ini kemarin kan hasilnya lumayan tuh dari pengungkapan ya. wajib pajak sukarela ini. Jadi Hmm, kalau statistiknya berdasarkan hmm, penelitian kami juga dari TA pertama itu bukan saja memperluas basis pemajakan, oke. juga kita bisa melihat tingkat kepatuhan dari wajib pajak yang turut serta dalam teks amnesti pertama itu jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mengikuti PA ya. Oke. Dan trennya juga sama, kita lihat juga di tahun pada saat program pengungkapan sukarela yang terjadi juga tidak saja hanya memperluas basis pemajakan, namun juga tentu saja diharapkan perilaku yang sama akan berulang sebagai kesadaran bahwa justru teks amnesti atau program pengungkapan sukarela merupakan momen di mana wajib pajak memulai tingkat kepatuhannya secara benar. Ya. Uh, Tidak saja ketika basis pemajakan itu sudah muncul permukaan, tentu saja otoritas pajak bisa memantau uh, hasil dari income yang diperoleh dari basis pemajakan tersebut. Tentu saja Hmm. kalau tidak dilaporkan dengan mudah otoritas pajak untuk dapat melihat. Itu konsekuensi itu sudah difaktorkan oleh wajib pajak sehingga dengan sendirinya mau tidak mau tingkat kepatuhan itu akan berjalan seiring. Ya. Tapi kalau kita lihat dengan tadi, reward punishment yang seperti Anda sampaikan juga, apakah ini memberikan efek jerah juga ini bagi mereka yang masih enggan melaporkan kewajiban mereka atau bisa dikatakan pengemplang pajak begitu, Pak Ruben? Jadi Hmm, memang pro kontra pada saat PPS itu hmm, adalah jarak yang terlalu pendek dari PA, oke.
pertama, sehingga pihak yang kontra mengatakan hal ini akan memberikan insentif untuk orang melakukan pengembangan pajak secara terus-menerus. Namun juga bisa dilihat pada undang-undang yang memuat program pengungkapan sukarela, sampaikan di situ bahwa pertimbangan utama pemerintah untuk program pengungkapan sukarela sedikit berbeda dengan TA. Program pengungkapan sukarela, pertimbangan utamanya sendiri juga pemerintah pada saat itu hadapi pandemi dan membutuhkan dana, sehingga diperlukan tambahan penerimaan pada tahun 2022. Oke. Jadi kita bisa, jadi dengan sendirinya seharusnya kita bisa menyimpulkan bahwa program sejenis tax amnesty atau program pengungkapan sukarela seharusnya tidak akan diambil lagi oleh pemerintah dalam jangka waktu yang pendek, misalnya dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam waktu 10 tahun. Demikian. Jadi seharusnya tidak ada, dengan asumsi melihat penjelasan dalam undang-undang tersebut, dengan sendirinya bisa dilihat bahwa pemerintah sedang tidak memberikan insentif kepada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak. Ini hanya sebatas tes program waktu itu untuk oleh tambahan penerimaan negara. Nah, apakah juga kebijakan hal yang sama akan diberlakukan di tahun 2023 sehingga benar-benar efektif menjaring lagi wajib pajak yang baru, kemudian juga meningkatkan penerimaan juga nih di sisi lain, Pak Ruben? Kalau tahun 2023 mestinya sudah merupakan tahun penegakan hukum ya, tidak ada lagi keringanan yang program keringanan yang bisa diberikan pemerintah dalam jangka waktu ini, dalam jangka waktu dekat seperti yang disampaikan dalam penjelasan undang ya. Jadi penegakan hukum seharusnya bisa memberikan kontribusi yang cukup baik di tahun 2023, walaupun penegakan hukum di bidang perpajakan memang tidak seharusnya dijadikan salah satu andalan penerimaan, karena tujuan pemerintah menarik pajak kan sebetulnya bukan untuk membawa orang masuk penjara, tapi untuk mengkolek pajak yang seharusnya menjadi hak dari negara. Oke. Baik Pak Ruben, nanti kita akan bahas beberapa kontributor ataupun beberapa poin, begitu ada PPH, PPNBM, PPN dan juga PPB ini yang targetnya dinaikkan di tahun 2023. Apakah memang masih beberapa jenis pajak ini yang akan menyumbang gitu Pak penerimaan di tahun 2023 ini? Baik Pak Ruben, kalau kita cermati dengan beberapa kontributor tadi dari sisi penerimaan negara ada PPH, PPN, kemudian PPNBM dan juga PBB. Begitu. Apakah memang jenis-jenis pajak ini yang masih menjadi andalan pemerintah di tahun 2023? Tentu saja seperti pada umumnya di tahun-tahun sebelumnya, tetap pajak penghasilan maupun PPN yang menjadi tulang punggung penerimaan. Cuma kalau dilihat kan memang kan pemerintah juga berusaha menggeser lebih besar lagi porsi dari PPN ya, terutama dengan dinaikannya tarif PPN. Tentu saja bisa dimaklumi karena kan PPN akan terpungut setiap terjadinya transaksi. Dari segi pemungutan akan lebih mudah ya. Cuma memang tidak lupa kalau kita lihat penerimaannya dibanding tahun lalu yang hanya jadi pertumbuhan sekitar 11%, padahal tarif sendiri sudah naik 10%. Jadi kita lihat sebetulnya potensi penerimaan pajak dari PPN ini masih besar ya. Bisa jadi karena cukup besarnya underground ekonomi maupun cukup besarnya penyimpangan penggunaan faktur pajak masukan di dalam sistem PPN. Ini kurang lebih seperti itu. Pas kita akan melihat mungkin porsi PPN di tahun-tahun ke depan mungkin akan tetap melampaui PPH dari segi persentase terhadap total penerimaan pajak. Oke,
Nah, lantas bagaimana dengan rencana dari penerapan Cortex System begitu yang memang ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu ya, ada pembaruan sistem inti administrasi perpajakan begitu, Pak Ruben. Ya. Dengan sebelum berlakunya Hmm, Cortex System sendiri kan memang otoritas sudah melakukan perbaikan dalam sistemnya hmm, supaya wajib pajak lebih mudah melaksanakan kewajiban. oke, Itu sendiri sudah membantu sekali kepada wajib pajak, terutama untuk jenis-jenis pajak yang di Indonesia termasuk jenis pajaknya cukup banyak ya, mengakibatkan kepatuhan penyampaian laporan yang harus dilakukan oleh wajib pajak jadi cukup banyak. Dengan adanya Cortex, diharapkan juga akan lebih makin mempermudah wajib pajak, mempermudah dalam hal apa? Dalam hal penghitungan, dalam hal penyampaian oke, laporan, kewajibannya, dan dalam hal juga pembayarannya. Kita harap pada wajib pajak terutama berharap Cortex ini bisa mengintegrasikan dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan sendirinya apa? Kewajiban perpajakan yang mudah akan meningkatkan trust kepada wajib pajak. Peningkatan trust kepada wajib pajak dalam berbagai penelitian berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. hmm, baik. Pak Ruben, terakhir optimisme Anda terkait dengan target penerimaan pajak di tahun 2023 tadi yang sudah ada kenaikan 16%. Ya, kenaikan penerimaan yang dipatok di dalam APBN 2023 ini kita melihat mestinya optimis bisa dicapai. Apalagi kalau dibandingkan dengan realisasi yang sudah mencapai angka yang tidak begitu jauh dengan target yang dipatok di tahun Oke, 2023. Kenaikan yang tidak terlalu jauh itu sudah mempertimbangkan adanya non-recurring penerimaan yang terjadi di tahun 2023. Yang sendirinya kita tetap berharap bahwa penerimaan negara itu bisa tercapai karena yang harus diingat adalah pada tahun 2023 ini kan defisit kita sudah harus kembali di bawah 3% berdasarkan ya, Perpu tahun 2020 sehingga penting sekali bahwa target penerimaan pajak itu dapat tercapai. Ya. baik. Oke, dia optimisme masih tetap ada terkait dengan penerimaan pajak di tahun 2023 ini. Pak Ruben, terima kasih banyak atas insight yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Ruben. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat siang.